Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mandalipi Azahra, absen 17, bersama rekan-rekan saya yaitu Belva Evangelia absen 7, Ina Soleh absen 12, Isni Ananda absen 14, Kanza Husna Putri absen 15, Rizka Mulyani absen 26, dan yang terakhir ada Siska Nurdesniana absen 29. Pada video kali ini, saya bersama rekan-rekan saya yang berasal dari 12 AKL 2 akan menjelaskan mengenai materi haki. Yang pertama ada pengertian haki. Istilah haki atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Lalu, haki itu sendiri adalah hak memberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Nah, jadi pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, dan objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Nah, di sini saya akan mengangkat contohnya yaitu Indonesiami alias Indomie, di mana Indomie ini merupakan mie instan yang sudah sangat populer di Indonesia yang diluncurkan sejak tahun 1972 yang dimiliki oleh Salim Group atau Indofood dari sejak tahun 1984 sampai sekarang, dan yang diproduksi oleh Indofood CBP dengan jargonnya yaitu Indomie Seleraku. Nah, pihak Indomie ini bisa melapor ke kantor wilayah Departemen Kehakiman dan HAM untuk menerima permohonan pendaftaran atas hak kekayaan intelektualnya. Lalu selanjutnya ada hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui hak cipta, kita tidak harus mendaftarkan, karena pendaftaran itu hanya semata-mata sebagai keperluan pembuktian belaka. Nah, dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis hak cipta itu sudah melekat pada ciptaan tersebut. Seperti ini contohnya, ketika Indomie ini sudah terwujud, sudah ada bentuk secara fisiknya, maka di Indomie ini sudah melekat hak ciptanya, yang artinya kita sebagai manusia tidak boleh mengcopy paste Indomie ini tanpa izin atas penciptanya, karena jika kita melanggar hak cipta, kita akan dikenakan pidana penjara paling sebentar selama 1 bulan dan denda paling juta menurut pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tentang hak merek dan hak paten. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek sendiri tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sedangkan hak paten dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, di mana yang maksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan. Apa itu varietas tanaman? Varietas tanaman adalah istilah hukum yang ditetapkan karena ketentuan Konvensi Serikat Internasional bagi Pelindungan Varietas Tanaman Baru. Dalam budidaya tanaman varietas, tanaman menjadi salah satu faktor utama yang menjadikan penentuan keberhasilan. Menurut FAO, peningkatan campuran varietas lainnya dan kemerosotan produk sekitar 2,6% tiap generasi. Pertanaman merupakan akibat dari penggunaan varietas yang kurang terkontrol mutunya. Penggunaan varietas bermutu dapat mengurangi resiko kegagalan budidaya.
karena keberhasilan dari serangan hama dan penyakit mampu tumbuh baik pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan, seperti biji, benih, dan bibit. Merupakan istilah hampir sama sehingga racun dalam penggunaannya. Menurut Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman tahun 1992, benih bibit mempunyai pengertian yang sama, yakni tanaman atau bagian tanaman yang dipergunakan untuk tujuan pertamanan. Perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mendefinisikan bahwa rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang tersebut. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain yang intinya memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pelanggaran rahasia dagang dapat terjadi apabila, pertama, seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang yang mengingkari kesepakatan dan kewajiban untuk menjaga rahasia dagang yang dimiliki oleh suatu merek. Kedua, seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya yaitu desain industri. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri menyebutkan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, ataupun gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Selanjutnya, apa itu hak desain industri? Hak desain industri yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil karyanya. Lalu, bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan berhak melarang pihak lain tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, atau menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang yang telah diberikan hak desain industri. Adapun pelanggaran dan sanksi kepada pihak yang sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, atau mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa persetujuan, yaitu dapat dipidana penjara selama 4 tahun atau denda paling banyak 300 juta. Selanjutnya ada indikasi geografis, yaitu tanda di mana menunjukkan daerah asal dari produk atau barang yang dihasilkan. Biasanya menunjukkan karakteristik dari produk atau barang tersebut. Contoh kecilnya adalah kopi Arabica Kintamina Bali. Biasanya, indikasi geografis sendiri ini didaftarkan oleh lembaga yang mewakili masyarakat atau pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten. Selanjutnya, yaitu desain tata letak sirkuit, yaitu barang setengah jadi yang sekurang-kurangnya memiliki satu elemen aktif yang saling berkaitan. Contoh kecilnya adalah sebuah chip. DLST sendiri dapat didaftarkan jika orisinal, karena tata letak sirkuit sendiri itu adalah karya 3 dimensi yang diciptakan oleh penciptanya. Ya, seperti tadi contohnya adalah chip. Lolosnya
Proses pendaftaran merek geprek bensu milik Ruben Onsu dan ayam geprek bensu milik Beni Sujono di DJKI Kemenkumham. Kasus ini bergulir sejak 25 September 2018 saat Ruben Onsu pertama kali melayangkan gugatan pertamanya ke PN Jakpus. Selang 5 bulan kemudian, Majelis Hakim PN Jakpus menolak gugatan tersebut. Pada 23 Agustus 2019, Ruben Onsu kembali melayangkan 2 gugatannya ke PN Jakpus. Namun dalam sidang yang berbeda, Majelis Hakim PN Jakpus memutuskan bahwa PT Geprek Bensu milik Beni Sujono merupakan pemilik dan pemakai pertama yang sah atas ayam geprek bensu. Kemenangan ayam geprek bensu dalam perkara tersebut mendadak hilang. Tidak tercatat merek tersebut di nama merek. Atas penghapusan nama merek tersebut, Edi Kusumo sebagai pengacara Beni Sujono akan melayangkan gugatan terhadap Dirjen KI Kemenkumham. Nah teman-teman, penjelasan mengenai materi HAKI atau hak atas kekayaan intelektual sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya dan juga saya. Bagaimana penjelasannya? Apakah mudah dimengerti? Semoga iya ya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.